Nah, untuk yang pertama saya berikan cerita yang lain aja dulu tentang yang lalu adalah tentang bagaimana kita bisa memperbaiki metode untuk berproduksi dengan cara berpikir lebih kreatif gitu ya, menghilangkan hambatan-hambatan yang biasanya muncul dari pikiran kita sendiri, sehingga pada akhirnya cara yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan untuk membuat produk atau berproduksi sudah baku, paling tidak untuk sementara. Paling tidak untuk sementara ini, nanti pada kesempatan yang lain kita akan perbaiki kembali. Nah, kalau metodenya sudah baku, kemudian dilanjutkan dengan studi gerakan, gitu ya. Studi gerakan. Pada prinsipnya begini, studi gerakan itu adalah bahwa gerakan seorang operator atau seorang karyawan apabila melakukan pekerjaan yang sifatnya itu diatur gerakannya supaya tidak ada langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang batir. Ya, jadi gerakan yang tidak menghasilkan satu performa atau suatu unjuk kerja yang bermanfaat. Nah, untuk itu dicari bagaimana caranya melakukan gerakan itu supaya bisa mengerjakan benda kerja dengan lebih cepat, dengan tingkat kelelahan yang lebih kecil. Nah, itu prinsip-prinsip studi gerakan itu pada umumnya ya sudah kita kenal. Artinya sesuatu yang wajar-wajar saja. Sebagai contoh misalnya, ini kalau saudara ingin yang lebih detail, biasanya di handbook itu ada gerakan-gerakan sampai dibuat semacam standar begitu. Kalau menggerakkan tangan itu butuh waktu sekian menggerakkan ya. Tapi saya kira mungkin tidak perlu terlalu berlebihan, tetapi intinya bahwa gerakan itu harus diatur. Jadi misalnya saya kalau gambarkan seorang operator di sini, kemudian ada gerakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini gerakan tangan kanan dan tangan kiri ini siogian dilakukan secara simultan. Maksudnya bukan tangan kanan bergerak, kemudian tangan kirinya diam, setelah itu tangan kirinya bergerak. Nah, tapi kiri dan kanan ini bergerak bersama-sama dan kedua arah yang berlawanan. Nah, begini prinsip-prinsip studi gerakan. Artinya tangan kiri itu jangan ke sini, gitu ya. Jangan kanan ke sini, kirinya ke sini. Karena kalau itu dilakukan, maka lama-kelamaan akan menimbulkan kelelahan. Karena bagaimanapun kalau kita olahraga, ya baik melakukan gerakan-gerakan tertentu, tetapi kalau terus-menerus melakukan gerakan seperti ini, nah nanti bisa melelahkan. Sehingga gerakannya ini diatur, tangan kiri ke arah kiri, tangan kanan ke arah kanan secara simultan, berangkat pada waktu yang sama, dan berhenti pada waktu yang sama. Jadi jangan tangan kiri masih sampai di sini, tangan kanan sudah jauh. Maksudnya kalau sampai ya ini sampai di sini, kiri kanan juga di sini. Misalnya, katakanlah yang paling gampang saja, ini ada baut diletakkan di sini, kemudian ini ada mur diletakkan di sini, kemudian saudara merakit baut dan mur, tangannya bergerak bersama-sama, yang kiri mengambil baut, yang kanan mengambil mur secara simultan, dibawa kembali, kemudian dirakit. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya tunjukkan, saudara, peta yang menunjukkan bagaimana gerakan tangan kiri dan tangan kanan seperti itu. Ya. Jadi ini digambarkan secara detail sehingga operator itu tahu begini caranya melakukan sesuatu. Nah, barang-barangnya, kebutuhan part-part ini ya diletakkan pada tempat yang sesuai. Sehingga pada akhirnya operator itu barangkali sudah tidak terlalu banyak berpikir, dia sudah tahu kalau baut di sini, mur di sini, washer di sini, bushing di sini, dia tahu itu. Sehingga dengan demikian semua dalam jangkauan dan mudah untuk merakit, cepat, saudara, cepat, dan tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum, oke. Baik. Adik Akbar ada, Adik Akbar? Ada, Pak. Ada. Aisyah ada, Aisyah? Saya, Pak. Ye, Christopher ada, Christopher? Ada, Pak. Fahmi? Hadir, Pak. Baik, jadi ini kira-kira begitu, saudara.
kemudian dipetakan semua gerakannya. Sehingga kalau saudara pergi ke industri tertentu, terutama yang maksudnya yang maju, yang teratur, biasanya kalau ada tempat-tempat bekerja itu kemudian diberi tanda-tanda saudara, ada yang bulat, ini ada warna merah, ada warna yang lain. Maksudnya benda kerjanya diletakkan di sini, yang satu diletakkan di sini, sehingga sudah semuanya itu sudah ada aturannya. Nah, dan gerakan buruh itu punya aturan sendiri. Dia punya gerakan yang sudah baku. Jadi karyawan atau buruhnya itu tidak boleh bergerak sesuka hatinya. Caranya dia bergerak itu ditentukan. Nah, itu tujuannya bukan untuk buruhnya dijadikan robot dan sebagainya, bukan itu, tetapi supaya gerakannya itu efektif, menghasilkan jumlah benda kerja yang banyak, tingkat kelelahannya yang juga tidak, maksudnya tidak terlalu melelahkan. Nah, kalau studi gerakan ini sudah dilakukan dengan baik, kemudian kita bisa melakukan studi tentang waktu. Ya, saya kira studi gerakan ini bisa saudara amati sehari-hari. Kalau saudara melakukan apapun, kemudian gerakannya itu betul, apa saja saudara ya, apa saja. Misalnya ambil piring dan sendok dari tempat piring itu, saudara yang mau makan, ambil piring dan ambil sendok. Itu ini gimana? Tangan kiri ambil piring, tangan kanan ambil sendok bersama-sama, atau piring diambil dulu, diletakkan, kemudian ambil sendok. Nah, itu 2 kali kerja. Padahal kalau tangan kirinya ambil piring, tangan kanannya ambil sendok, 1 kali kerja, saudara dapat piring dan sendok. Ya, kalau misalnya saya pernah melihat, katakanlah, walaupun orang-orang di fotokopi biasanya ya sudah punya cara tertentu. Nah, saya ingin merakit katakanlah 10 halaman kertas, 1, 2, 3, 10 halaman kertas. Nah, ini kalau saya begini, saudara, 1 sampai 10, sehingga saya rakit 10, kemudian 9, 8, 7, 6, biasanya 10-nya supaya di bawah, kemudian 1. Nah, bisa enggak kalau misalnya saya duduk saja tidak perlu berdiri, sehingga tidak terlalu lelah, kemudian saya duduk di sini, kemudian di sini diberi nomor-nomor itu, ini, gini, ya, ini, kertasnya diletakkan di sini, diatur. Sehingga ini nomor 1, misalnya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, nanti mungkin saja ini nomor 9. Nah, sehingga sekali bergerak, tangan saya kiri ke sini, kanan ke sini. Kiri ke sini, kanan ke sini. Bukan satu-satu seperti saya mengatur ini, tapi sekali bergerak, 2 tangan yang dilakukan ke arah yang berlawanan secara simultan, berangkat pada saat yang bersamaan dan berhenti pada saat yang bersamaan. Nah, kalau kita atur seperti ini, hasilnya nanti akan lebih cepat, saudara. Bahkan kalau perlu staplernya itu digantung gitu di atas, sehingga nggak pakai dicari-cari. Kemudian hasilnya itu di sini dikasih keranjang gitu, saudara, begitu jepret, taruh sini. Ambil lagi, jepret, taruh sini. Tidak perlu setiap saat saya harus bergerak bolak-balik dari 10 ke 1, 10 ke 1, 10 ke 1. Di fotokopi biasanya mereka juga punya cara, mestinya. Tetapi kalau cara itu diatur dengan baik, gerakannya diatur dengan baik, hasilnya akan lebih efektif. Baik, nah, efisiensi gerakan ini bisa saudara lihat dengan apa ya, secara demonstratif atau barangkali secara spektakuler lah. Efisiensi gerakan ini kalau saudara melihat gerakan-gerakan olahraga, terutama yang gerakannya banyak ya. Jadi kalau sepak bola begitu ya ada, tetapi barangkali yang lebih jelas kita lihat kalau saudara lihat orang renang itu, gerakan seseorang yang berenang. Itu kalau gerakannya itu bagus, maka dia itu bisa berenang tanpa energi yang terlalu besar dan hasilnya bagus. Ya. Jadi kalau misalnya berenang umpamanya saja gaya dada itu saudara ya, atau gaya kata gitu ya. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Nah, tangan kirinya ke depan dulu semua, ke depan lurus, kepalanya di air, kemudian setelah lurus begini, kemudian tangan kiri dan tangan kanan membuka bersama-sama selebar mungkin. Nah, kalau tangan kirinya ini terlambat, tidak bersama-sama dengan tangan kanan, hasilnya pasti tidak bagus. Kemudian setelah ditarik sedikit ke bawah, gitu ya, kemudian kepalanya naik ke atas, saya kira saudara semua bisa berenang.
kemudian kepalanya naik ke atas, kemudian kakinya ini menendang, dan kepalanya ambil nafas, kemudian masuk lagi. Dan urutan ini berjalan terus. Nah, ini kalau saudara lakukan dengan benar, maka energinya tidak banyak. Ya. Jadi dulu saya relatif masih saya mahasiswa, saya senang renang begini. Itu saya kalau punya kolam renang yang besar gini, itu saya bisa keliling begini dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Nah, yang menarik kalau saya mencoba crawl atau gaya dada itu bebas, gaya bebas itu atau crawl itu, ternyata saya untuk dari ujung sini ke ujung sini saja sudah sangat kesulitan. Tetapi kalau gaya dada ini atau kata ini saya bisa bertahan, saudara, keliling-keliling begini, tahan, keliling ya, tidak bolak-balik, keliling, bertahan. Tetapi begitu crawl, begitu gaya bebas itu, saya tiba-tiba 1 kali saja sudah nafas sudah nggak karu-karuan, lelahnya bukan main. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, teknik saya salah, saudara. Jadi gerakan saya itu salah. Jadi saya itu kalau crawl dulu, nah sekarang sudah nggak renang dulu. Dulu kalau crawl itu tangan saya ini bukan, tangan ini mestinya ditarik karena tangan ini sebagai pengayuhnya, ditarik ke bawah begini, itu mendekati tubuh kita, tetapi enggak, tangan saya malah ke sini. Nggak tahu gunanya tangan ke sini ini apa, mungkin saya diajari teman gitu. Tangan itu ke sini ya, dengan sendirinya tidak bergerak. Karena kalau tangan ke sini ya tidak mengayuh. Tetapi kalau tangan ke belakang, kemudian gaya tahan air itu menyebabkan tubuh saya maju ke depan kan gitu. Nah, termasuk juga gerakan-gerakan kalau saudara di alat-alat musik itu saudara, kalau ada teman yang main gitar, ya, biasanya kalau ada yang belajar gitar itu paling menyedihkan saudara. Karena dia merasa kalau gitarannya itu bagus, padahal sama sekali tidak bagus. Dan suaranya tidak karu-karuan. Nah, energi yang dibutuhkan luar biasa besarnya saudara. Ya, jadi dia pegang tangannya di sini, saudara, jari-jarinya itu dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi suaranya tidak bagus. Nah, sementara itu, yang ahli, saudara, cukup dengan gerakan yang sangat sederhana, dengan pegangan yang sederhana, tapi suaranya sudah bagus. Nah, itu kalau gerakan dilakukan dengan baik. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Belum? Belum, Pak. Belum, baik. Ini studi yang terkait dengan gerakan. Jadi, pertama kali metodenya dilihat. Kalau metodenya sudah bagus, paling tidak untuk saat ini, tentatif, gitu ya. Itu tentatif itu artinya for the time being, paling tidak untuk saat ini, tentatively. Bahasa Inggrisnya begitu. Tentatively. Pada saat ini sudah diterima. Ya, sudah untuk sementara ini adalah metodenya. Kemudian saudara lakukan gerakannya, dibakukan, begini caranya bergerak. Bahkan ada cara di industri itu di mana gerakan dari karyawan itu di film, saudara. Jadi dengan kamera, di film, kemudian dianalisis. Kemudian dengan slow motion itu dilihat gerakan tangannya itu kemana. Kemudian dianalisis, oh ini gerakan tangan ini tidak perlu. Semuanya saja katakanlah melipat handuk gitu ya. Gimana gerakannya? Melipat spray gitu ya. Gimana gerakannya? Karena jangan lupa saudara, kalau melipat handuk itu katakanlah memerlukan waktu sekian sekon. Kalau bisa dihemat 2 sekon saja per siklus, ketika sekian ribu siklus, penghematannya pasti cukup besar. Dan itu untuk setiap karyawan. Maka itu dicari gerakan yang bagus. Ya. Nah, ini ada prinsip-prinsip gerakan itu. Termasuk misalnya termasuk juga di dalam cara mengangkat dan sebagainya. Kalau mengangkat barang berat, umpamanya ini barang berat, kemudian saudara di sini, maka saudara jangan membungkuk untuk mengangkat ini, karena nanti punggung ini yang kena. Ya. Nah, yang saudara lakukan biasanya lututnya ditekuk, ini lututnya ditekuk, kemudian barangnya diangkat, kemudian baru naik. Gitu. Karena kalau lutut umumnya, kalaupun dia cedera, mudah-mudahan tidak sebahaya kalau cedera pada tulang belakang. Nah, kemudian barang yang dibawa ini didekatkan ke tubuh. Jadi kalau mengangkat, ini misalnya saudara di sini, mengangkat barang, ya barangnya jangan di sini. Barangnya itu kalau bisa didekatkan ke tubuh. Karena dengan demikian, dia akan terasa sedikit lebih ringan dan tegangan pada punggung lebih kecil.
Jadi ada prinsip-prinsip seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak saya lanjutkan dengan studi tentang waktu. Gimana studi tentang waktu? Jadi tadi metode sudah baku, kemudian gerakannya sudah bagus, sekarang saya cari waktunya. Nah, ini untuk pekerjaan-pekerjaan manual dengan sendirinya. Karena kalau pekerjaan mesin, biasanya waktunya sudah ditentukan bergantung kecepatan dari mesin. Jadi ini langkah sederhana, memilih pekerja, kemudian dijelaskan apa maksudnya studi tentang waktu, kemudian dicatat informasi, kemudian memilih elemen kerja, kemudian melakukan pengukuran waktu. Kenapa kita butuh waktu baku ini untuk apa, saudara? Waktu standar ini digunakan untuk apa? Kenapa kita kok butuh data itu? Waktu baku. Siapa mau menjawab? Waktu baku ini digunakan untuk apa? Kenapa kita butuh itu? Febrian punya jawaban, Febrian. Sebagai acuan, Pak. Untuk apa? Acuan apa itu? Acuan apa? Ya standar sebuah pekerjaan itu dilakukan dalam berapa lama mungkin. Iya, maksudnya untuk apa itu? Gitu. Kalau saya tidak punya itu, saya rugi apa? Gitu. Atau saya kehilangan data apa? Ya memang, saudara ingin tahu waktu bakunya sebagai standar, lalu digunakan untuk apa? Ya untuk menilai orang lain dalam bekerja gitu, Pak. Misalnya, apa misalnya? Untuk menentukan apa? Untuk menentukan apa? Betul itu tadi sudah. Bahasanya saja yang kurang. Betul sudah. Misal saya ngangkat barang dari tempat A ke tempat B itu 10 menit, teman-teman lain misal 12 menit ya berarti. Baik. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan waktu baku, waktu standar untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, nanti dampaknya kemana itu? Dampaknya adalah waktu produksi, output. Jadi di industri itu mesti sudah tahu seorang karyawan itu sehari menghasilkan output berapa jumlahnya. Dari mana diketahui? Dari waktu baku. Jadi kalau dia kerjanya 8 jam sehari, untuk merakit katakanlah butuh waktu 1 jam supaya gampang saja, dia harus menghasilkan 8. Kalau dia menghasilkan kurang dari 8 berarti dia di bawah standar. Kalau dia lebih dari 8 berarti orang ini layak untuk mendapatkan premi atau tambahan gaji atau tambahan. Itu ya. Yang satu itu untuk menentukan output daripada produksi. Sehari itu bisa menghasilkan barang berapa? Karena output ini penting. Nah, penting untuk apa? Apakah industri itu bisa memenuhi permintaan atau tidak? Apakah jumlah produksi harus ditambah karena itu perlu output. Nah, itu dicari dengan waktu baku. Kemudian yang lain adalah juga digunakan untuk masalah penggajian. Ya biasanya serikat pekerja juga ikut di sini. Artinya sehari harus menghasilkan 8. Kalau orang menghasilkan 8 ya berarti dia ya sudah baik. Jangan dikatakan tidak baik. Tapi kalau dia bisa lebih, selayaknya dia mendapatkan tambahan gaji. Jadi digunakan untuk menentukan output dan juga digunakan untuk masalah penggajian. Gimana metodenya, saudara? Gimana caranya? Jadi caranya sederhana saja, saya milih seorang karyawan, kemudian saya jelaskan ini kita mau lihat waktunya, jadi fairness. Jadi bukan secara sembunyi. Kalau dulu katanya tidak fair, saudara, karena manajemen itu tidak ingin karyawan tahu. Bahkan katanya ada yang melakukan penelitian itu dengan cara itu supervisornya itu baca buku begini, karyawannya diamati, tetapi di dalam bukunya itu ada tempat jam. Nah, ini ada stopwatch di sini, saudara, untuk mengamati. Nah, ini tidak betul. Kalau yang betul, bagaimana yang betul? Ya fair, diceritakan tujuannya untuk apa. Karena ini penting yang untuk manajemen dan penting juga untuk buruh. Supaya buruh tahu. Sehingga kalau dia menghasilkan 8, dia tidak bisa dikatakan kamu ini kerjanya kurang bagus. Enggak, standarnya ya sudah 8. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Nah, kemudian ke bawah ini contohnya, saudara. Ya. Contoh yang apa ini? Mencari waktu baku. Nah, ini seorang karyawan saya amati. Ini pekerjaannya ada berapa pekerjaannya? Elemen kerja A, B, C, D, E.
Nah, kemudian saya amati. Ini pengamatan yang pertama. A, dia butuh waktu katakanlah 12 menit. Umpamanya gitu. B, 24, C, 8 menit, kemudian D, 4 menit, dan E, 14. Kemudian dia mengulangi lagi pekerjaannya itu. 14, 26, dan seterusnya sampai 4 kali pengulangan seperti itu. Nah, dari 4 kali pengulangan ini saya dapat rata-rata untuk A, 12 tambah 14 tambah 10 tambah 12, saya bagi 4 dapat 12, dan demikian selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya performance rating. Nah, ini biasanya yang agak sedikit, agak subjektif ya. Performance rating itu artinya apa? Nah, buruh yang saya amati tadi, katakanlah buruh umpamanya saja ini buruh nomor 1 yang saya amati ini, itu ketika dia mengerjakan pekerjaan A ini, itu saya anggap dia lebih cekatan, lebih terampil daripada teman-temannya. Nah, berapa kali dia lebih terampil? Saya anggap dia 1,1 kali lebih terampil dari temannya. Nah, standarnya 1. Buruh normal, standarnya mengerjakan 1, performance ratingnya. Kalau lebih bagus, lebih cekatan, lebih terampil, lebih berupaya, gitu ya, lebih giat, itu saya beri lebih dari 1. Nah, ini berapa kali? Nah, dengan sendirinya ya tidak 3 kali, 4 kali. Karena buruh di industri itu ya sudah mirip-mirip begitu. Nah, tetapi dia sedikit lebih baik. Untuk contoh ini A 1,1 kali. Nah, sehingga begini, kalau si A ini mengerjakan waktu ini rata-ratanya 12, maka buruh yang lain butuh waktu lebih besar dari si A, karena A ini terampil. Paham, saudara? Paham? Pak. Lebih terampil. Berapa kali lebih terampil? 1,1 kali lebih terampil. Kalau gitu berapa yang dibutuhkan? 12 saya kalikan 1,1 sama dengan 13,2. Jadi, kalau si buruh 1 tadi butuh waktu 1,1, buruh yang lain butuh waktu 13,2. Lebih lama. Lebih lama dia karena apa? Karena buruh ini cekatan. Dia cuma butuh waktu 12, orang lain tidak bisa. Karena orang lain tidak seperti dia. Nah, sehingga untuk orang lain, saya transformasi pengamatan pada buruh nomor 1. Satu orang ini saya transformasi menjadi waktu untuk semua buruh. Untuk semua karyawan. Jadi kalau karyawan 1 butuh waktu 1,1, karyawan yang lain 13,2. Paham, saudara? Paham, Pak. Nah, baik, ini yang terkait dengan apa? Performance rating. Selanjutnya sama. Ini buruh B ini ya normal-normal saja, dia butuh 24, buruh lain 24. Yang di sini, buruh B, buruh 1 ketika mengerjakan E, si pengamat, ini pengamatnya pasti seorang ahli, merasa kalau buruh ini kurang terampil pada saat mengerjakan elemen E. Sehingga dia butuh waktu 14, tetapi karena dia kurang cekatan, dinilai 0,9, orang lain cuma butuh waktu 12,6. Jadi bukan cuma kalau cepat, jadi kalau dia lambat, orang lain mesti butuh waktu lebih kecil. Baik, selanjutnya untuk pekerjaan ini dijumlahkan, saya dapatkan yang namanya waktu normal. Sehingga saya pertama kali ini dapat apa? Waktu rata-rata. Ini waktu rata-rata itu. Kemudian nanti saya dapatkan waktu normal. Apa waktu normal ini? Waktu normal sama dengan waktu rata-rata dikali performance rating. Dikali performance rating. Nah, setelah itu saya berikan lagi yang namanya allowance ini. Allowance atau allowances yaitu tambahan waktu lagi yang diberikan kepada karyawan untuk kepentingan pribadi, saudara. Misalnya mau ke belakang, atau ya mungkin ada yang jatuh, ada yang gitu ya. Maksudnya barangnya mungkin terselip sedikit, ada temannya ya mengajak bicara, tanya, dan sebagainya. Itu diberi waktu allowance. Berapa allowance-nya untuk pekerjaan ini? Misalnya saja 15%, sehingga sekarang saya mendapatkan waktu baku. Berapa waktu bakunya? Adalah waktu baku, misalnya saya namakan waktu standar, itu sama dengan waktu normal,
Ini waktu normal ditambah dengan persentase sebagai allowance dari waktu normal. Atau allowance, berapa allowance-nya, dikali waktu normal. Yang atau sama dengan waktu normal dalam kurung 1 plus allowance. Baik, paham saudara? Jadi sederhana saja, tidak ada yang sulit kalau di sini. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan Fahmi, ya. Iya Pak, itu performance ratingnya itu didapatkan dari perhitungan atau dari pengamatnya itu sendiri Pak? Di pengamatan seorang supervisor itu, seorang ahli. Nah, ada standar-standar sedikit gitu ya, ada cara-cara sedikit. Jadi yang dilihat itu adalah keterampilan dan upaya, usaha. Jadi ada orang itu yang terampil tapi usahanya kurang. Ada yang usahanya keras tapi orangnya kurang terampil. Nah, biasanya ada cara-cara sedikit. Kalau dia bekerja begini diberi sekian persen, tetapi bagaimanapun untuk mendapatkan performance rating ini ya subjektif. Nah, kalau begitu siapa yang mengamati? Nah, yang mengamati seyogianya seorang supervisor yang ahli, yang memang sudah tahu, ya. Karena kalau kita tiba-tiba datang ke industri, kemudian saudara mengamati, ya pastinya tidak tahu. Karena apa? Karena kita tidak ahli di dalam kegiatan yang diamati itu. Begitu, Fahmi? Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, ada yang lain? Nah, kalau perlu malah pengamatnya ini mungkin jangan satu orang, ya, sehingga ada second opinion, begitu orang kedua yang mendapatkan ini. Karena ini penting, saudara. Kenapa sih kok dikasih begini? Ada yang tahu jawabannya, saudara? Kenapa perlu performance rating? Siapa yang mau jawab? Christopher, silakan. Mungkin karena setiap orang itu berbeda Pak, ada yang terampil, ada yang tidak, dan tidak bisa dipukul rata gitu Pak. Lalu kalau begitu, padahal kenapa saya melakukannya ini satu orang atau banyak orang nih, Christopher? Untuk studinya itu Pak. Ya, berapa orang? Satu orang atau banyak orang? Satu orang Pak. Satu orang. Tetapi nanti hasilnya untuk siapa? Untuk orang hasilnya ini? Untuk orang banyak Pak. Hasilnya untuk semua orang, untuk semua buruh. Sehingga saya harus mentransformasi waktu yang diperoleh oleh orang yang diamati ini ke orang yang lain. Maka itu butuh performance rating. Kenapa kok tidak diamati orang banyak? Ya boleh saja kalau mau. Ya. Jadi orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, orang 5, kemudian dicari rata-rata dan sebagainya. Nah, tetapi ini lebih praktis, saudara, dan hasilnya ya barangkali tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kita mengamati orang banyak yang dengan sendirinya lebih sulit. Dengan sendirinya lebih sulit dan memakan waktu. Baik. Nah, sekarang kalau ini sudah diperoleh waktu allowance, kemudian muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nah, kalau kita mengamati karyawan nomor 1 tadi, kita amati sebanyak 4 kali. Kemudian tadi kan begini, saudara ya. Karyawan nomor 1 ini saya amati sebanyak 4 kali, kemudian saya dapat datanya. Berapa yang saya peroleh? 12, 24, dan seterusnya. Misalnya kegiatan A. Ini saya dapatkan 12. Nah, ada pertanyaan esensial yang penting. Anda kok tahu kalau nomor 1 ini 12? Itu. Nah, ini pertanyaan yang jawabannya adalah dari statistik, saudara. Anda kok tahu kalau rata-ratanya 12? Anda kan cuma mengamati 4 kali. Siapa tahu nanti kalau pengamatan yang kelima itu bukan 12, tapi 14, setelah itu 16, setelah itu 14. Ini kan lain. Paham, saudara? Atau sebaliknya. Siapa tahu bahwa setelah ini itu mungkin 8, 10. Tapi perhatikan ya, ketika saya mengamati orang satu ini sudah ahli ya. Jadi ini bukan orang yang belajar, bukan. Maksudnya dia itu sudah sampai artinya mampu mengerjakan dengan baik. Nah, ada kurva itu yang dinamakan kurva learning curve, kurva Ebbinghaus atau learning curve. Apa learning curve? Ini kurva belajar. Nah, ini yang saya kira umum-umum saja, semua orang tahu ini. Cuman Ebbinghaus ini membuat satu pengamatan dan menyatakannya dalam bentuk yang lebih
sistematis. Nah, kurvanya itu begini, saudara. Nah, semua kurva belajar itu begini. Artinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, pada kali yang pertama atau siklus yang pertama, ini waktu, saudara, ini waktu, ini siklus. Pada kali yang pertama, waktunya mesti panjang, mesti lama. Jadi kalau saudara misalnya punya software baru gitu, waktu untuk membuat itu katakanlah makalah, saudara baru belajar Words, waktunya lama. Nah, setelah berjalan nanti waktunya turun. Semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun, sampai dia melandai seperti ini, tidak bisa turun terus dengan sendirinya, sampai melandai. Dia sudah menemukan inilah jati diri atau potret yang sebenarnya. Nah, sehingga karyawan yang diamati itu di sini, jangan masih belajar, jangan pada proses belajar. Orang kalau merakit pesawat terbang baru itu, saudara ya, seringkali misalnya waktunya itu 1000 jam. Dan pengamatan ini seringkali dilakukan pada industri pesawat. Orang merakit pesawat baru 1000 jam. Itu nanti yang kedua ini turun. Bahkan turunnya kadang-kadang drastis, bisa 800 jam. Karena orang sudah menemukan cara. Oh, bukan gitu caranya. Nah, nanti ini turun lagi sampai ya nanti misalnya 400 jam. Sudah berhenti di situ. Ya naik turun sedikit dari 400 karena sudah sampai di sini. Nah, saya mengamati A dan hasilnya ternyata 12. Kemudian saya katakan bahwa ini pengamatan saya cuma 4 kali. Padahal kalau karyawan satu ini bekerja terus-menerus, dia bisa menghasilkan data yang ribuan kali. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah populasi dari waktu karyawan nomor 1 ini. Ini waktunya ini 12, 14, ini saya masukkan di sini, dan seterusnya. Dia itu mestinya punya data yang banyak, bahkan ya kalau dia belum meninggal dunia ya terus bisa dapat data ini. Tetapi yang saya peroleh cuma dari sampling saja, yaitu 1, 2, 3, 4. Dari sampel ini saya dapat apa, saudara? Saya dapat X-bar, saya dapat rata-rata ini. Nah, tetapi yang saya ingin tahu, rata-rata dari karyawan ini loh. Sehingga dari sini, saya membawa ke sini. Nah, ini kalau saudara ambil statistik, ini yang namanya inference, mengambil inference. Cukup enggak saya mengamati sebanyak 4 ini? Cukup enggak? Nah, maka itu yang mesti dicek. Ya, kalau prosedurnya ya sudah begini saja, saudara, sangat mudah, sangat sederhana. Saudara amati dengan stopwatch, kemudian dicari rata-rata, ditentukan performance rating, kemudian diberi allowance, dapat waktu baku. Tetapi pertanyaannya, bisa enggak waktu baku ini saya gunakan? Apakah sudah valid ketika saya pindah dari 12 pada pengamatan yang banyaknya 4 kali ke seluruh pengamatan pada operator nomor 1. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum? Belum, Pak. Baik. Nah, sekarang bagaimana saudara kita melihatnya? Nah, ini teorinya begini. Jadi ada 2 yang harus diuji. Pertama kali namanya uji keseragaman data, kemudian uji kecukupan data. Nah, handout yang saya kirimkan ke saudara, saya kira ada di situ. Nah, kalau saudara cari di buku-buku yang lain, manajemen operasional, semua ini ada. Maksudnya uji keseragaman itu apa? Data ini loh, untuk kegiatan A, 12, 14 itu apakah seragam? Nah, perhatikan baik-baik, seragam itu artinya bukan sama. Tetapi seragam itu adalah perbedaan antara 12 dan 14. Ini perbedaan yang bersumber karena variasi alamiah. Jadi bukan disengaja, ya sudah begitu saja. Sehingga kalau jawabannya yang paling bagus, saudara, kalau saudara tanya, kenapa pada siklus 2, operator 1 ini untuk pekerjaan A kok 14? Nah, jawabannya saudara mengatakan, saya tidak tahu. Itu jawabannya. Karena kalau saudara tahu, berarti variasinya itu bukan alamiah. Sehingga perbedaan 12 pasti ada, penyebabnya pasti ada. Saudara ambil kuliah statistik, saya bahas itu panjang dan lebar sampai 5 sesi. Penyebabnya pasti ada. Tetapi saat ini saya tidak tahu penyebabnya itu kompleks. Pokoknya tiba-tiba saya dapat 14, turun jadi 10.
ya mungkin tangannya agak bergerak kurang gitu, mungkin agak terpeleset sedikit, bautnya dan sebagainya, pokoknya gitu. Tapi saya tidak tahu kenapa ini berubah jadi 14-10. Nah, variasi alamiah ini, data yang berubah ini, saya namakan data yang seragam selama dia mengikuti variasi yang bisa diatribusikan pada distribusi yang normal. Sehingga kalau saya punya data begini, maka saya cek apakah datanya itu seragam. Gimana ceknya? Nah, yang paling sederhana, saudara cek gambar begini. Kalau saudara punya data, umpamanya saja, saya punya angka 3, 4, 5, 8, 2, dan seterusnya, saya cari rata-ratanya. Saudara dapat rata-rata, saya cari standar deviasi, saya dapat X bar. Sudah mengambil statistik nih semua? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Saudara sudah tahu ada X bar, ada sigma. Kemudian saudara berikan ini X bar plus 3 sigma, gitu ya. Ini 99% data saudara akan berkisar ini, X bar minus 3 sigma. Lalu saudara gambarkan data saudara ini, dicek juga boleh. Gambar saudara ini data di sini, ini masih variasi alamiah enggak? Ya. Kalau yang di sini ya, semua yang di dalam sini ya. Kalau ada yang di luar seperti ini, di luar, ya maka saudara bisa mengatakan, oh ini berarti ada yang bukan variasi alamiah. Diapakan data yang ada di luar ini? Data yang di luar ini ya dibuang, untuk sementara dibuang. Kemudian saudara ulang lagi prosedurnya mencari X bar dan sigma, digambar lagi sampai semua data saudara berada di antara batas atas dan batas bawah. Nah, data yang begitu dikatakan sudah seragam. Tidak berarti datanya sama, tetapi perbedaannya itu adalah karena ya alamiah, ya begitulah sudah. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Nah, ini yang dinamakan apa? Yang dinamakan uji keseragaman data. Apakah datanya itu seragam? Nah, yang begini seragam, saudara. Kalau saudara punya ada yang di luar, ada di sini, atau mungkin datanya itu agak aneh bentuknya, gitu ya. Agak aneh itu misalnya data digambarkan begini, saudara. Ini ada yang di atas begini, semua di atas, tiba-tiba turun di bawah, gini ya. Nah, pokoknya punya pola-pola yang tidak lazim seperti ini, itu berarti tidak seragam. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, kalau ini sudah, maka sekarang saudara mencari yang dinamakan kecukupan data. Ini agak repiek sedikit, saudara. Saya coba barangkali saya punya slide. Oke. Saya kembali. Ini rumusnya, saudara. Kalau mencari kecukupan data, maka saudara cari N, ini jumlah datanya. Untuk membuat apa, saudara? Tadi kita mengamati berapa kali? 4 kali. Apakah 4 kali itu sudah cukup? Nah, data yang cukup itu apabila dia rumusnya seperti ini. N, Z alpha per 2, ini dari distribusi Z, ada S, D, X bar. Nah, saudara semua sudah mengambil statistik semua? Sudah, Pak. Semua sudah, berarti saya nggak perlu berpanjang lebar, saudara, tentang ini. Karena di statistik sudah kita bahas, ini mencari apa ini? Mencari jumlah pengamatan. Jadi saya bisa cepat saja, ini saudara punya populasi, kemudian saudara ambil data, sebanyak N, dapat X bar, kemudian ini adalah saya kumpulkan, saya punya distribusi, ya, distribusi daripada X bar, kemudian saya gambarkan dalam bentuk peta seperti ini. 1, 2, 3 ada confidence interval seperti ini. Nah, selanjutnya kalau saya sudah punya confidence interval seperti ini, nanti saya bisa melihat, saya ambil 1, kemudian saya cari bisa enggak harga X bar saya itu, saya dapat confidence seperti ini X bar yang saya peroleh, kemudian mu saya itu terletak di sini. X bar saya tambah dengan 3S per akar N, saya tambah sehingga saya punya mu saya itu harganya terletak antara X bar plus minus Z alpha per 2 S per akar N.
Nah, kalau Z alfa per 2 ini adalah S per akar N ini adalah deviasi dari harga X bar, saya beri nama DX bar, sama dengan ini saya dapatkan rumus yang di depan tadi. N adalah Z alfa per 2 S dibagi DX bar. Apa N ini? Mencari jumlah pengamatan apabila saudara menginginkan bahwa plus minusnya ini adalah D kali X bar 5% atau 10% dengan tingkat keyakinan Z alfa per 2 yang harganya ini. Kalau saudara tingkat keyakinannya 90%, ini alfanya, tingkat keyakinannya itu ada komplemennya, 90%, Z-nya 1,65, kalau 5% 1,96. Baik, nah kalau saya punya itu, saya bisa kembali, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari jumlah pengamatan. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, contohnya misalnya begini, 20 kali pengukuran waktu yang dilakukan pada seorang operator menghasilkan harga rata-rata 8,2 dengan standar deviasi 1,4. Ya, yang tadi berapa kali kita melakukannya pengamatannya, saudara? Untuk contoh yang di depan tadi berapa kali? 4 kali saja, ya, 4 kali. Ini 20 kali. Kalau diinginkan tingkat keyakinan 95%, deviasi rata-rata 4%, maka tentukan apakah jumlah pengamatan yang besarnya 20 ini apa sudah cukup. Nah, ini datanya untuk Z alfa per 2 1,96 untuk 95%. Nah, diminta deviasinya 4%, 0,04. Saya masukkan rumus ini ternyata 70. Mintanya 70. Nah, saudara sudah mengamati berapa? 20. Berarti pengamatannya kurang. Harus ditambah lagi sampai berapa? Sampai jumlah yang diminta ini sudah lebih kecil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Baik, ada yang ditanyakan? Saudara masih mendengar saya dengan baik? Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup. Ini tentang deviasi tentang time study. Ya, saya kira yang time study ini sudah selesai, saudara. Saya pindah materi yang lain. Jadi saya stop sharing, saya pindah materi yang lain. Nah, ini materi ini sangat sederhana, saudara. Ya, tetapi terapan. Saudara sudah lihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Jadi yang namanya work sampling, metode work sampling. Jadi intinya begini, saudara. Jadi bisa digunakan untuk menentukan waktu baku. Tadi time study dengan menggunakan stopwatch, saudara memang mencari berapa waktunya masing-masing kegiatan. Tetapi ada juga dengan cara yang namanya work sampling, dengan cara yang agak sedikit berbeda yang bisa digunakan untuk menentukan ini waktu, tetapi juga bisa digunakan untuk menentukan proporsi utilisasi sebuah fasilitas. Ya. Saya beri ilustrasi dulu yang sederhana. Saudara datang, ada juru rawat yang saudara lihat. Ini juru rawat. Juru rawat saudara amati, saudara. Secara random. Kadang saudara datang begitu saja, kemudian saudara lihat juru rawat ini dari 100 kali saudara amati sekilas begitu aja 100 kali, ternyata juru rawat ini 60 kali saudara bercengkrama ngobrol dengan teman. Ya, saudara amati sebanyak 100 kali, 60 kali dia. Apa kesimpulan saudara? Apa kesimpulan saudara kalau melihat itu? Bahwa juru rawat ini yang terkait dengan waktu apa? Yang terkait dengan waktu. Siapa ingin mencoba menjawab? Jadi saudara amati juru rawat sebanyak 100 kali, 60 kali dia berbicara dengan teman, bercengkrama dengan teman. Apa kesimpulan saudara?
yang terkait dengan pemanfaatan waktu oleh juru rawat ini. Apa kesimpulannya? Aisyah, silakan. Tidak efisien, Pak. Ya, tidak efisien. Yang lebih spesifik ya tidak efisien. Yang lebih spesifik dia lebih apa? Aisyah, Melakukan pemborosan waktu. ya dia atau yang lebih spesifik, Rema punya yang lebih spesifik. Ya Pak, dia waktunya banyak terbuang dengan berbicara dengan Iya, orang. tapi ini yang lebih spesifik dengan data yang saudara lihat 100 kali mengamati, 60 kali waktunya dia berbicara dengan teman. Apa kesimpulan saudara? Berarti bagaimana dengan pemanfaatan waktu juru rawat yang saudara amati itu? Bagaimana pemanfaatan waktunya? Dia Waktunya kurang baik kok dia, Pak. Iya yang lebih spesifik. Ini datanya ada. Dia yang lebih spesifik. Anak Agung silakan. Dia 60% waktunya dihabiskan untuk berdiskusi dengan teman, Pak. Iya, itu. Dia menghabiskan 60% waktunya untuk bercengkrama, berdiskusi dengan teman. Loh, Bapak kok tahu dari mana? Loh, ini saya amati ini. Kan kebetulan saja. Nah, itu nanti ada tekniknya. Supaya itu valid. Ya. Nah, kalau saya mengamati mahasiswa, ya saya amati saudara 100 kali untuk mahasiswa. 100 kali, 80 kali saudara main handphone. Apa kesimpulan saya? Saudara menghabiskan 80% waktu saudara untuk handphone. Dan itu tidak bisa ditolak, saudara. Saudara bilang, wah enggak Pak, belum tentu. Oh, tidak bisa. Asal pengamatannya betul. Ya. Saudara datang ke rumah saya 100 kali. Asal pengamatannya betul, itu harus hati-hati. Ternyata 80 kali saya tidak ada di rumah. Nah, saudara bisa menyimpulkan saya menghabiskan 80% dari waktu saya di luar rumah. Ya, pertandingan sepak bola antara A dan B. Kemudian dalam 100 kali saudara mengamati, 60 kali bola dipegang B. Nah, saudara boleh mengatakan bahwa B menguasai 60% dari waktu pertandingan. Seperti itu. Nah, saudara masuk ke kantor, kemudian ada sekretaris. Saudara masuk 100 kali, 80 kali dia nelpon, 80 kali sedang dalam keadaan nelpon. Saudara tidak perlu mengamati waktu untuk menelpon, enggak. Yang saudara amati hanya saat itu dia dalam keadaan menelpon. Kegiatannya itu, bukan waktunya. Karena waktu saya tidak melihat. Saya cuma melihat pokoknya sekretaris itu menelpon. Nah, sehingga dengan demikian saya mengatakan sekretaris ini menghabiskan 80% waktunya untuk menelpon. Baik, paham saudara? Oh, ini efektif saudara untuk melakukan penelitian efektif. Misalnya ya, di jurusan teknik mesin, ya kalau saudara lihat, ini kan ada ruang-ruang dosen itu saudara ya. Ada ruang-ruang dosen. Nah, ada ruang saya di situ. Saudara datang ke sini 100 kali ya saya tidak ada di sini saudara. 100 kali saudara. Berarti apa? Artinya apa? Bahwa ruang ini tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, tetapi karena di ruang itu bukan cuma saya, ada orang lain, mungkin orang lain yang memanfaatkan dengan baik. Saudara lihat ada alat berat itu saudara, apa namanya stone crusher atau bulldozer dan sebagainya, alat berat. Jadi ini saya punya alat berat, di sini ekskavator dan sebagainya. Saudara punya ini, saudara amati ekskavator ini, saudara amati 100 kali dan 90 kali ekskavator ini ya diam, berhenti begitu aja parkir. Nah, saudara mengatakan pengamatannya ini bahwa dia ini hanya dipakai 10%. Tetapi kalau saudara amati 100 kali dia dalam keadaan bekerja, mungkin 70 kali, 80 kali, berarti utilisasinya baik. Saudara punya ruang, saudara datang ke ruang ini, tapi pengamatannya harus betul ya, nanti kita akan lihat. Saudara datang ke ruang ini, ternyata ruang ini kosong, tidak dipakai. Saudara datang lagi 100 kali, saudara datang, dan ruang ini dalam keadaan kosong 80 kali. Artinya utilisasi ruang ini cuma 20%. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, saya butuh ruang lagi, saudara mengatakan, loh ini belum dipakai, ini baru dipakai 20%, kenapa kok butuh ruang, gitu ya. Dan kegiatan ini, saudara, teknik ini sangat terapan sehingga orang bisa terkejut, saudara, melihat hasilnya. Karena dia malah tidak menduga kalau dia diamati. Karena tidak ada stopwatch, tidak apa-apa, saudara cuma melihat sekilas saja. Saudara melihat operator bekerja, ini pekerjaan 1, 2, 3, 4. Berapa kali dia mengerjakan ini? Kemudian ada pekerjaan di mana dia tidak mengerjakan apa-apa, saudara juga bisa catat. Nah, kalau dia ini nganggur,
100 kali dia nganggur sebanyak 60 kali, ya berarti dia tidak serius di dalam bekerja. Baik, ada yang ditanyakan? Versti punya pertanyaan, Versti? Belum, Pak. Belum. Hilman punya pertanyaan, Hilman? Belum, Pak. Masih mengikuti. Baik. Baik. Ya, jadi seperti ini. Sekarang tinggal bagaimana tekniknya. Bagaimana tekniknya. Nah, misalnya dari 30 kali pengamatan secara acak yang dilakukan pada seorang juru rawat, diperoleh data sebagai berikut: 15 kali bekerja dengan peralatan, 6 kali berbicara dengan pasien, 6 kali mengerjakan kepentingan pribadi, 3 kali berdiskusi dengan teman sekerja. Nah, kalau gitu bagaimana pemanfaatan waktu juru rawat ini? Pemanfaatannya adalah 15 per 30. 15 ini, saudara, per 30 untuk kegiatan khusus ini 15, kegiatan pengamatan keseluruhannya adalah 30, 15 per 30, 50%, sehingga saudara dapat ini. Berarti dia menghabiskan waktunya 50% bekerja dengan peralatan, 20% berbicara dengan pasien, 20% untuk kepentingan pribadi, 10% berdiskusi dengan teman. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Baik, belum? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini penentuan jumlah pengamatannya. Seperti tadi, saudara. Nah, untuk mengamati ini, saudara butuh jumlah pengamatan tertentu. Ya. Gimana jumlah pengamatannya? Ini saudara lihat saya punya distribusi lagi seperti tadi. Distribusinya apa ini? Tapi proporsi. Karena sekarang saudara punya berbicara tentang proporsi. Nah, ini kalau saya buat proporsi, saya punya data seperti ini, saudara. Ini kalau proporsi, maka saya harus mengecek apakah memang betul seperti ini, saudara. Ya. Apakah memang jumlahnya sudah cukup. Nah, saya bisa dapat rumus, kalau ini adalah confidence interval, maka rumusnya adalah jumlah N sama dengan ini dari rumusnya di atas ini. Nah, kalau saudara tidak jelas, minta diulangi, saya ulangi, tetapi kalau saudara sudah pernah tahu, saya kira saya simpulkan saja bahwa dengan rumus N ini, saudara bisa mencari jumlah pengamatan. Artinya pengamatannya itu mesti cukup. Ya. Cukup itu untuk apa? Untuk membuat confidence interval. Karena kembali lagi, kalau saya kembali kepada juru rawat tadi, saudara, juru rawat yang saudara amati tadi kan cuman cuma satu, juru rawat yang satu. Gimana saudara bisa menyimpulkan nanti untuk semua orang? Ini juru rawatnya cuma 1 kali. Gimana menyimpulkan untuk semua orang? Untuk itu, saudara perlu melakukan jumlah yang cukup. Tidak boleh mengamatinya itu cuma tadi 30 kali. Apakah pengamatan 30 kali ini sudah cukup? Begitu, ya. Nah, misalnya contoh begini, hasil suatu studi menunjukkan bahwa proporsi keberlangsungan P suatu kegiatan adalah 60%. Tentukan jumlah pengamatan yang dibutuhkan untuk tingkat keyakinan 95% dan deviasi 3%. Rumusnya ini, nah, Z-nya berapa? Untuk 95%, Z 1,96, ini Z-nya. Kemudian berapa deviasinya? 3%, saya masukkan. Nah, ternyata pengamatannya itu 1024. Saudara harus melakukan pengamatan sebanyak 1024 kali. Nah, kalau saudara melakukan pengamatan yang kurang dari ini, berarti harus ditambah. Ya. Jadi pertama kali saya mengamati sejumlah umpamanya 100 kali, apa yang saya peroleh? Saya dapat P pakai topi, proporsi daripada sampel itu. Kemudian saya masukkan rumus ini, dan rumus ini ternyata dapatnya misalnya 1024, berarti pengamatannya masih kurang. Itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai kapan? Sampai jumlah pengamatan saudara ini yang saudara lakukan sudah lebih besar atau sama dengan jumlah yang dihitung dengan rumus ini.
Baik, ada yang ditanyakan? Saudara masih menyimak dengan baik? Masih Pak. Pak. Baik. Nah, tadi masalah ya, silakan. Ada yang ingin menanyakan? Belum. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika saudara mengatakan bekerja itu yang agak sulit sedikit dan yang kita harus hati-hati. Karena kalau tidak, kita akan salah mengatakan seorang tidak bekerja, padahal dia bekerja. Dan sebaliknya. Juru rawat yang berbicara dengan pasien itu bekerja atau tidak bekerja? Juru rawat itu berbicara dengan pasien, Bapak begini, itu bekerja atau tidak? Nah, itu yang harus hati-hati. Ada seorang karyawan, katakanlah bekerja dengan mesin, begini saudara ya. Bekerja dengan mesin, kemudian ini barangnya, kemudian ada tool dan sebagainya, kemudian dia sambil merokok, saudara merokok, sambil mungkin nyanyi-nyanyi sedikit. Itu bekerja atau tidak? Nah, itu definisinya itu. Oh, saya lihat Pak, dia itu malah nyanyi-nyanyi tetapi merokok-merokok gitu loh. Itu bagian dari pekerjaannya atau tidak? Karena mungkin saja dia sedang mengamati pekerjaan perautan ini sambil merokok. Kalau memang diizinkan di industrinya itu. Tetapi dia bekerja. Tidak berarti dia tidak bekerja. Ini mahasiswa di sini, saudara duduk di sini gitu ya. Kemudian dosennya di sini duduk baca koran. Itu kerja atau tidak kerja? Dosennya baca koran. Bekerja atau tidak? Lihat-lihat, mungkin saja ini ujian, saudara. Ini ujian, ini dosennya sambil baca koran, sambil ngelirik. Itu kamu kerjakan sendiri aja, gitu. Jadi ini walaupun tampaknya tidak bekerja, tetapi bekerja. Ya. Itu crane man, orang yang ada di bangunan-bangunan tinggi itu, saudara. Yang ada crane begini, kemudian di sini ada kabin, kemudian ada orangnya di sini. Ini ada alat angkatnya, itu saudara, ada cantolannya gini. Nah, dia diam di sini, duduk di sini baca koran, gitu ya, nulis surat mungkin kepada istrinya, itu. Bekerja atau tidak ini? Bekerja atau tidak? Bisa dinamakan bekerja atau enggak? Tergantung apa? Tergantung apa yang dilakukan. Karena seringkali crane man seperti ini ya, dia menunggu, saudara. Artinya dia tidak sembarang begitu saja mengangkat. Dia menunggu apa-apa dari bawah, baru kemudian selama dia menunggu dia bekerja. Karena dia menunggu. Ini ada orang begini, saudara, ini di bandara. Ini porter-porter, orang-orang yang biasa menurunkan tas-tas dari pesawat gitu. Nah, dia duduk main kartu, saudara. Misalnya saja. Ini bekerja atau tidak? Nah, pesawatnya belum datang. Ya, dia menunggu. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dia itu tidak bekerja. Karena tidak ada pekerjaannya. Nah, itu yang harus hati-hati. Mendefinisikan tentang pekerjaan itu harus hati-hati. Karena kalau tidak kita salah, karena kita mengatakan seseorang tidak bekerja, padahal sebetulnya itu bagian dari pekerjaan. Karena dia harus menunggu. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau saya punya pekerjaan yang elemennya lebih dari satu. Jadi A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Ini kan saya dapatkan proporsi masing-masing ya. Dapat proporsi masing-masing. Ini 0,2, ini 0,3 gitu. Ini 0,4, ini 0,1, misalnya gitu. Nah, yang mana P yang saya masukkan di dalam rumus ini? P yang mana? Nah, saudara lihat rumus ini. N ini akan menjadi lebih besar kalau P-nya ini apa? Kalau P-nya menjadi lebih besar, sampai ke batas tertentu. Jadi kalau P ini misalnya, kalau P ini saya beri harga 0,2, ya, 1 minus P-nya berapa, saudara? 0,8. Perkaliannya berapa? 0,16. Gitu ya? Betul ya? Nah, sekarang kalau P ini menjadi 0,3, 1 minus P-nya 0,7. Nah, saudara dapatkan ini 0,21 dan seterusnya. Tetapi kalau ini 0,6, ini 0,4,
nanti turun lagi, ini menjadi 0,24. Kalau ini 0,7, kemudian ini 0,3, dia turun lagi. Jadi yang paling besar itu di sini, 0,5 ini. Harganya nggak ada yang lebih besar dari ini. Nah, kalau begitu, kalau ini saudara punya P yang begini, yang mana yang saudara gunakan? Nah, saudara gunakan yang 4 ini, karena itu akan menghasilkan N yang lebih besar. Kalau N untuk pengamatan C ini cukup, untuk A, B, dan D pasti lebih cukup, karena dia yang dibutuhkan lebih kecil. Nah, kalau saya tidak punya ide apapun, ini belum tahu saya. Tetapi saya ingin menentukan jumlah N. Berapa jumlahnya? Nah, kalau saudara masukkan di sini 0,5, saudara tidak akan pernah salah. Karena tidak ada lagi pengamatan yang lebih besar dari itu, sudah tidak ada. Ketika dimasukkan ini 0,5, itulah harga N terbesar. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Nah, kalau saya harus melakukan pengamatan sebanyak 1024, bagaimana cara saya mengamati? 1024 kali ini. Tidak mungkin pengamatan ini saya lakukan dalam sehari. Karena untuk mengamati ini dalam sehari, ya tentu saja nggak bisa dilakukan. Sehingga saya dibagi dalam berapa yang masuk akal saja. Kalau sehari misalnya saya mengamati sebanyak 20 kali, berarti ya butuh kira-kira 50 hari dalam pengamatan itu. Kalau saudara mau lebih cepat sedikit, ya ditambah harinya, mungkin pengamatannya per hari menjadi 40. Yang jelas saya tidak akan mengamati sebanyak 1024 per hari. Karena bagaimana kalau seorang juru rawat misalnya diamati sebanyak 1000 kali sehari. Dan pertama kali ya tidak mungkin, yang kedua bisa jadi masalah kalau dia diamati sebanyak 1000 kali. Nah, kalau sudah saya tetapkan bahwa saya akan mengamati sebanyak 20 kali sehari, kapan pengamatannya itu? Nah, ini yang saya katakan tadi, pengamatannya harus betul. Karena kalau saudara datang ke sekolah, kemudian cari saya tidak ada, saudara cari hari Minggu, yang mesti saja tidak ada. Saudara cari jam 1 malam, yang mesti saja tidak ada. Nah, jamnya itu harus tepat. Untuk saudara mengatakan, ya memang tidak ada, padahal mestinya dia itu ada, gitu ya. Kalau saya melakukan 20 kali, bagaimana cara mengamati yang sebanyak 20 kali ini? Nah, kalau saya ada di sini, saudara. Nah, saya punya gambar ini, tabel ini, saudara. Tabel ini adalah tabel random number table, yang di semua buku statistik ada, di semua buku manajemen seringkali ada, ya. Walaupun mungkin tabelnya tidak sama dengan ini, tidak sama, tetapi sebenarnya dia adalah tabel yang random. Saudara mau mengamati berapa kali tadi? Saudara mengamati sebanyak 20 kali, misalnya. Saya amati sebanyak 20 kali. Kapan saya mengamati 20 kali ini, gitu. Misalnya sehari saudara anggap 8 jam. Nah, kalau saya jadikan menitan, sehari itu, pekerjaan itu, saya punya 480 menit. Nah, waktunya itu saya bagi aja, interval waktu itu per menit saja. Ya, bukan per sekon, tetapi per menit, ya, supaya pengamatannya mudah. Kalau sekon terlalu pendek, ya mungkin jam terlalu panjang, saya anggap per menit. Nah, sehingga saya bagi waktu pengamatan ini dalam 8 jam, itu 480 menit. Nah, sehingga saya punya pengamatan itu adalah pada menit yang pertama, yang saya beri simbol 000, kemudian yang terakhir adalah pada menit 479. Jadi ini menit yang pertama, ini adalah menit ke 480. Nah, kalau saudara menggunakan ini 001 juga boleh. Nah, tetapi saya gunakan 3 digit ini apa? Supaya ya seimbang. Karena nanti ada 120, jadi saya tidak bisa menggunakan 1 dengan 12, dengan 176. Karena ini 3 digit, ini 2 digit, ini 1 digit. Jadi semuanya 3 digit. Menit yang pertama 000, menit yang terakhir 479. Ada pertanyaan di sini?
Belum, Pak. Belum. Saudara lihat ini ada 00 sampai 49. Kemudian saya gunakan tabel ini, saudara. Mana saya menggunakan tabel ini? Saudara mulai aja dari mana saja. Terserah begini, misalnya saudara saya mulai dari sini misalnya. Ya, ini saya mulai dari sini. Nah, saudara ambil 3. Saudara ambil 3 digit. Saya mulai dari digit mana? Misalnya ini 091. Kemudian ke bawah boleh, ke samping boleh. Setelah itu berapa saudara? 723. Kemudian 016. Kemudian 890. Begini. Kemudian 229. Paham saudara? Ada yang ditanyakan. Terus sampai saudara dapat berapa? Sampai 20. Nah, kalau perlu mungkin lebih dari 20 karena nanti saudara dapat angka tertentu. Misalnya ada angka yang seperti tadi misalnya 924 umpamanya. Nah, saudara 924 tidak termasuk di dalam angka yang bisa dipilih. Sehingga 924 ini dibuang gitu aja saudara ganti dengan angka yang lain. Nah, setelah dapat 20 angka yang berada pada rentang ini 00 sampai 479 kemudian di-sort. Yang kecil di atas, yang besar di bawah. Sehingga mungkin pertama kalinya adalah 012. Setelah itu 036. Setelah itu 124, 126, 272. Begini saudara, 280. Saudara sort begini sampai yang terakhir, misalnya 379. Kemudian ada 4, gitu ya, 24, 476. Ini jumlahnya 20. Nah, kalau gitu apa artinya ini? Pengamatan pertama, nah kalau saudara mulai jam 8, saudara akan mengamati jam 8 lebih 12. Jadi jam 8 lebih 12 menit, saudara datang, misalnya kalau ke rumah sakit itu, saudara lihat juru rawat tertentu, ya bukan juru rawat yang lain, ya juru rawat yang diamati itu, dia sedang melakukan apa? Sehingga pekerjaan juru rawat itu saudara bagi-bagi. Ini perlu studi dulu saudara pendahuluan. Apa sih pekerjaannya juru rawat itu? Hati-hati ketika membagi begini. Jangan sampai ada pekerjaan yang sebetulnya bekerja, tapi saudara katakan tidak bekerja dan sebaliknya. 1, berbicara dengan pasien, memberi obat, menggunakan peralatan. Ini semua didetail. Termasuk ada pekerjaan yang katakanlah tidak bekerja, nganggur. Oh, berdiskusi dengan teman, bercengkrama, nelpon, tulinan handphone, main game, saudara taruh ini. Ya. Nah, kemudian saudara amati, jam 8 lebih 12, saudara amati dia lagi apa? Nah, ini saya bersihkan dulu sebentar. Ya, jam 8 lebih 12, saudara amati, dia lagi apa? Ini pekerjaannya tadi 1, 2, 3, terus sampai 8. Dia lagi 1, ya sudah 1 itu saudara beri tanda. Sudah, saudara cuma ngamati gitu aja, nggak melakukan apapun. Nanti saudara kembali, misalnya diminta jam 8.36. Saudara amati juru rawat itu tadi, lagi apa dia? Lagi 2, saudara catat. Terus sampai hari itu 20, saudara mungkin dapat begini. Yang di sini agak banyak sedikit, itu sini ada. Sudah, ini data hari itu. Besok saudara amati lagi, besok saudara amati lagi. Begitu sampai nanti sebanyak yang diinginkan tadi. Akhirnya saudara dapat apa? Saudara dapat berapa proporsi yang dilakukan oleh juru rawat untuk pekerjaan 1, untuk pekerjaan 2, untuk pekerjaan 3. Baik, ada yang ditanyakan? Aisyah, silakan. Pak, itu kenapa ya harus berupa random? Kenapa nggak 4 ya? Kenapa harus random, Pak? Kenapa nggak 480 dibagi 20 misalnya? Oh, kalau itu saudara lakukan nanti juru rawatnya tahu loh dia mati. Persis pada saat pengamatan dia bekerja dengan keras. Halo? Oh iya, Pak. Oh. Ya. Karena kalau saudara tahu nanti habis gini saya akan dilihat, oh dia bertingkah. Nah ini saya pun juga tidak tahu apa. Biarkan ini berjalan secara random. Sehingga betul-betul yang dilihat itu adalah kalau terjadi perubahan itu bukan karena
pengamat, bukan karena saya, juga bukan karena orang yang diamati, karyawan yang diamati. Karena kalau saudara bagi 480, saudara bagi 20, berarti setiap 24 menit saudara datang, dia tahu. Nanti jam 8 dia standby, 8.24 dia standby, 8.48, 8, terus dia tahu, 72 dia standby. Ya, angka tadi belum saya jelaskan, saudara. Angka tadi misalnya 234, gitu ya. Saudara dapat 234. Berarti ini apa, saudara? Kalau saudara lihat 234 ini 180 ditambah 54, gitu ya? Betul ya? Betul. 180 ditambah 54. Berarti ini berapa jam? 83 jam. Berarti nanti saudara amati jam 11 lebih 54. Besok pagi saudara ganti lagi randomnya. Sehingga dia tidak bisa diterka, saudara. Saudara menggunakan kalkulator juga bisa. Sehingga saudara datang nanti kalau ini 234 angka randomnya, itu berarti saudara kalau dimulai jam 8, saudara akan mengamati pada jam 11 lebih 54. 234 ini 11.54. Nah, kalau saudara tidak menginginkan antara jam 12 sampai jam 13, ini tidak diinginkan ada pengamatan. Karena ini jam makan, kalau saudara amati, ya mesti saja dia tidak bekerja. Ya. Maka itu setiap saudara bertemu dengan angka, berarti ini berapa saudara? Kalau 4 jam, 240, jadi begitu ketemu angka 240, ya, sampai berapa saudara? Sampai 300, ya saudara buang saja. Jadi kalau ada 242 atau 276, ya saudara jangan dipakai. Karena ini adalah tepat pada jam 12 sampai 13, di mana karyawannya itu ya istirahat. Gitu. Jadi ini mesti betul, melakukannya itu mesti betul, bukan untuk menangkap kesalahan karyawan, tidak, tetapi memang betul-betul saudara lakukan seperti itu. Nah, ini efektif, saudara. Kenapa efektifnya? Saudara cuma melihatnya sekilas saja, dari jauh saja. Dan itu tidak bisa, saudara. Kalau betul-betul tidak bisa, saudara, tidak bisa dipungkiri. Hasilnya itu tidak bisa dipungkiri. Ya, kalau saya gunakan untuk menilai saudara, kalau saya lihat, dan ini seringkali saya lihat begitu. Saudara di jalan, saudara kalau di kelas tidak, saudara pegang handphone, kemudian lihat handphone itu, kalau saudara dalam 100 kali diamati, ini saudara gunakan untuk analisis pribadi lah. 100 kali diamati, kemudian 70 kali saudara lihat handphone, itu berarti saudara menghabiskan waktu saudara 70% untuk handphone. Nah, ada seseorang yang saya kenal gitu ya. Kalau saya bertemu dengan orang itu, katakanlah bertemu 10 kali itu, mungkin 70 kali dia itu menyanyi, saudara. 7 kali dia menyanyi dari 10 kali pertemuan. Nah, saya sarankan sampai jadi penyanyi aja, untuk apa sampai jadi penyanyi. Karena kelihatannya dia mungkin lebih cocok atau lebih menjiwai kalau menyanyi. Dan ini luar biasa, saudara, kerapan sekali. Asal caranya betul. Dan itu hati-hati mendefinisikan. Bekerja tidak bekerja. Hati-hati mendefinisikan itu. Ya, itu yang jangan sembarangan. Ada orang bekerja tapi saudara mengatakan tidak bekerja. Nah, saudara pernah tahu psikolog itu ya. Ini psikolog begini, saudara. Ini dia begini. Kemudian ada pasiennya itu biasanya tiduran. Maka itu istilahnya divan itu. Dia tidur. Pasiennya di sini. Kemudian diminta cerita pasiennya itu. Kamu mimpi apa, kamu punya pikiran apa. Psikolognya cuma duduk sini, sambil lihat jam. Kalau sudah selesai, ya sudah selesai, bayar. Nah, saya heran orangnya, ya mau itu, yang ini tuh ya mau, sudah. Mau bayar. Padahal psikolognya ini cuma duduk, dan dia cerita, psikolognya ya tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian nanti setelah itu, psikolog ini mendiagnosis ya, kamu itu begini. Dulu biasanya diagnosanya begitu, saudara. Masa kecil kurang bahagia dan sebagainya. Kadang-kadang mahasiswa begitu, saudara. Kalau ada masalah mesti menyelesaikan menyalahkan masa lalu. Dulu ayah saya, ibu saya. Percayalah kamu, saudara, yang salah itu kamu. Sudah titik. Sudah ya, di dalam kehidupan ini kalau ada sesuatu berjalan tidak baik, percayalah yang salah itu kamu. Jangan pernah menyalahkan sistem, jangan pernah menyalahkan keluarga, jangan pernah di ITS ini ya, kalau saudara kuliah di ITS ini kurang bagus, yang salah kamu, bukan ITS. Karena apa? Saya tidak mengatakan ITS ini sempurna, enggak, sama sekali. Karena kalau kamu nyalahkan ITS tidak ada gunanya. Tidak akan mengubah apapun. Tetapi kalau kamu salahkan dirimu, insya Allah ada perubahan. Nah, sehingga ya sudah,
Kalau misalnya terjadi sesuatu, kembalilah kepada diri sendiri, ya. Saya ini katakanlah bekerja di ITS ini saya tidak terlalu melihat bahwa ITS itu punya peraturan begini. Kalau saya tidak mau ya saya tidak ikut peraturan gitu aja misalnya. Tapi yang penting buat saya adalah bagaimana saya bisa bekerja dengan lebih baik. Itu. Dan itu yang membuat kita bisa berubah. Tetapi kalau saudara mencari, kadang-kadang anak-anak sekarang begitu, ada masalah sedikit, saya ini broken home, padahal orang tuanya baiknya luar biasa. Gitu ya. Ada masalah sedikit, saya ini depresi, saya ini kayak depresi. Saudara tidak pernah mengerti artinya depresi itu. Saudara ini masih enak, duit dikirim, semua dikirim, makan tersedia. Kalau apalagi sekarang di rumah, barangkali saat ini saudara kuliah ini sambil menyantap pisang goreng, mungkin gitu ya kan. Jadi kalau ada apa-apa, kembalikan kepada diri sendiri. Nah, itu menyebabkan saudara bisa maju. Kalau saudara mulai menyalahkan orang lain, tidak ada manfaatnya. Baik, ada yang ditanyakan. Ada yang punya pertanyaan? Fitra Sari, kamu masih ada? Ada, Pak. Masih. Dina Syarifah ada? Ada, Pak. Ada. Yunanda ada, Yunanda? Ada, Pak. Ada, Pak. Satrio ada Satrio. Ada Pak. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah, saya beri contoh, saudara. Pemanfaatan ini ya, pemanfaatan dari apa ini, box sampling ini. Ya, ini yang saudara lihat ini satu studi box sampling selama 100 jam. Perhatikan baik-baik sederhana. Ini untuk apa, saudara? Untuk menghitung waktu. Seperti saya katakan tadi, menghitung waktu bisa dilakukan dengan time study. Gimana kalau saya menghitung waktu dengan menggunakan box sampling? Studi selama 100 jam, pada suatu bengkel menentukan waktu standar pembuatan sebuah produk. Jumlah observasi yang dilakukan 2.500. Nah, jadi pengamatannya 2.500 kali. Biasanya banyak, saudara, pengamatannya. Karena saya cuma dapat kategori, saya cuma mengatakan yang ini, yang itu, tapi tidak ada data dalam bentuk variabel. Sebanyak 400 pengamatan di mana operator tidak melakukan kegiatan apapun. Nganggur dia ini. Perbandingan antara kerja mesin dan manual diperkirakan 1:2. Performance rating dari operator diperkirakan 1,15 dan jumlah produk yang dihasilkan dalam selang waktu ini sebanyak 6.000 unit. Allowance yang diberikan 12%. Proporsi waktu bekerja 2.100. Ini saudara lihat dibanding 2.500 observasi yang dilakukan. Karena apa, saudara? 400 kali karyawannya ini tidak bekerja. Ya. Empat 400 kali karyawan tidak bekerja dari pengamatan sebanyak 2.500. Sehingga bekerjanya itu berapa? 2.100. 2.500 dikurangi 400, berarti kerjanya itu 84%. Ini karyawan bekerja. Waktu untuk membuat satu produk itu berapa? Waktunya adalah, saudara lihat, 84%, berarti 0, ini 6.000 unit. Ya, 6.000 jam selama ini 100 jam, saudara dapatkan 6.000 jam, ya, karena mana tadi jumlah sama 100 jam dapat 84%, sehingga waktunya adalah 0, kalau saya bagi dengan jam dapat 0,84 menit. Waktu kerja manualnya berapa, saudara? Karena dikatakan 2/3. Ini satunya untuk mesin, 2-nya adalah untuk operator, berarti 2/3. Waktu untuk kerja manual 0,56 menit. Kenapa dibagi begini? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kok dibagi dalam manual, kerja manusia, dan kerja mesin? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Kenapa kok harus dipisahkan begitu, saudara? Ada kerja manual, ada kerja dengan mesin. Kemana itu nanti perhitungan itu mau dibawa kemana?
ini Pak. Mana? Silakan, Rekan. Ini Pak apa? Harga ini loh Pak apa? Kan mesin tuh ada cost-nya itu Pak mungkin. Oh ini nggak terkait dengan itu, tapi terkait dengan waktu. Jadi waktu untuk kerja manual dan waktu untuk kerja mesin. Kenapa saya perlu membedakan itu? Mau kemana nanti? Nah, di bawahnya ini ada, tetapi saya ingin saudara nggak lihat, saya ingin saudara menjawab. Fahmi, silakan. Menurut saya ini dibedakan dikarenakan ada performance ratingnya, Pak. Sedangkan mesinnya kan nggak ada. Oh, baik. Satu lagi apa lagi? Yang satu lagi apa? Selain daripada baik, performance rating, selain itu apa lagi yang lain? Saudara akan memberikan apa? Fahmi. Saudara akan memberikan apa nanti? Memberikan allowance juga kan? Ya, Iya, Pak. allowance itu tidak diberikan kepada mesin karena mesinnya tidak pernah lelah, tidak pernah pergi ke belakang. Jadi allowance itu hanya diberikan pada pekerjaan manusia, gitu ya. Nah, kalau begitu, berapa proporsi waktu bekerja tadi? 2100 karena 400-nya dia nganggur. Hati-hati ini mesti dikeluarkan, saudara. Untuk menentukan waktu, jangan yang nganggur ini malah diberi allowance, diberi performance rating, nganggur ya nganggur. Nganggur ini maksudnya apa? Nganggur ini maksudnya dia tidak bekerja padahal ada pekerjaan, bukan menunggu. Itu yang harus hati-hati ya. Bukan delay. Bukan seperti tadi yang saya ceritakan ada pesawat belum datang, kemudian karyawannya duduk-duduk di sini. Nah ini bukan nganggur, dia menunggu. Tapi ini enggak. Dia diam saja padahal sebenarnya dia bisa bekerja. Dari 2.500, 400 kali dia dalam keadaan tidak bekerja sehingga pekerjaannya 2.100, 84%. Berapa 84% itu? Dengan menghasilkan 6.000 unit, untuk satu unitnya berarti 0,84 menit. Ya, jam kemudian saya jadikan menit 0,84. Dari 0,84 menit ini berapa waktu kerja manual? Dikalikan 2/3. Baik, karena tadi dikatakan perbandingannya 1:2, berarti manualnya 2/3. Berapa kerja mesin? 0,28 menit. Berapa waktu normal per produk? Ini waktu normal adalah waktu observasi plus performance rating. Perhatikan di sini waktu mesinnya kali performance rating. Performance ratingnya dihilangkan. Ya, untuk waktu mesin tidak dikali. Waktu observasinya saja yang dikali, yaitu waktu manualnya ini. Berapa waktu manualnya? 0,56, saya masukkan di sini kali performance rating ditambah waktu mesin 0,924. Ya, kemudian ditambah dengan allowance. Waktu normal plus allowance. Saudara lihat allowance-nya di sini include sedikit waktu untuk mesin, ya, include. Nah, kalau saudara mau enggak, ini disendirikan saja. Saya enggak ingin mesinnya diberi allowance. Ya saudara pisahkan antara mesin dengan kerja manual, diberi allowance baru ditambahkan waktu mesin. Jadi penambahannya bukan waktu normal di sini, tetapi di sini. Nah, tetapi di sini ini saya tambahkan di sini karena saudara menganggap ya untuk normal per produk ya ini sudah ditambah dengan waktu untuk mesin. Nah, saya pakai yang mana? Ya tergantung saudara mau yang mana. Ya, kalau buruh senang yang ini, karyawan senang yang ini, karena yang waktu mesinnya juga kecipratan allowance, ya. Jadi, ini saudara lihat dari mana? Ini adalah WN plus WN kali allowance. Jadi saya dapat apa saudara dari studi ini? Saya mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk. Jadi intinya begini, ya. Kalau saudara mencari waktu dengan apa namanya, dengan work sampling ini begini. Ada produk yang dihasilkan, maunya menghasilkan 100 produk dalam waktu, saya gampangkan saja 20 jam gitu. Ya. Kemudian saudara punya proporsi, misalnya pekerjaannya itu ada A, ada B, ada C. Kemudian D, di mana D ini adalah menganggur, artinya tidak bekerja. Ini 0,2, ini 0,3, ini 0,4,
ini 0,1. Ini sudah didapat. P-nya 0,2 pekerjaan ini dan sudah dicek dengan kecukupan data ini sudah cukup. Kemudian saudara ditanya berapa waktu yang digunakan untuk produk ini, untuk membuat produk. Nah, kalau ditambahkan, kemudian ada allowance. Ya, jadi yang pertama saudara lihat dalam waktu 20 jam menghasilkan 1000 produk, 1000 unit. Kalau gitu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk? Yaitu 20 ya per 100 jam. Kalau saya kalikan menit, saudara dapatkan 60 kali 60 berarti berapa saudara? 12 ya, 12 menit. Jadi 12 menit, betul ya saudara ya, 20 jam 20 kali 60 1200 berarti 12 menit. 12 menit per produk. Kalau gitu berapa waktunya untuk A? Gitu. Berapa waktu untuk A? Waktu membuat produk ini 12 menit. Berapa waktu untuk A? Halo? Saudara masih dengar? Masih? Masih Pak. Masih. Ini 12 menit untuk membuat satu unit. Dengan ini loh ya, maksudnya pengamatan yang ada. Tetapi ketika saudara amati, ini ada A, B, C, D, dan ada buruh yang nganggur ini. Jadi ini langkah umumnya bagaimana? Berapa unit yang dihasilkan, berapa waktunya. Dari unit dan waktu, saudara dapat waktu yang dibutuhkan per unit. Betul? Ini 20 jam, 100 produk. 20 jam saya jadikan menit, dibagi 100 produk, 12 menit per unit. Betul, saudara? Betul, Pak. Betul. Kemudian dari 12 menit ini berapa untuk A? Nah, proporsinya 0,2. Berarti A-nya adalah 0,2 kali 12. Itu. Nah, B-nya juga begitu. Nah, nanti dari sini dapat berapa, saudara? A, kalau saudara hitung dapat berapa A? 2,4. Betul ya? Betul, Pak. Lalu untuk B-nya berapa? 3,6. Ya? D-nya berapa? 4,8. Ini cara umumnya begini. Nah, D-nya berapa? Nggak usah saudara hitung. Karena D-nya ini menganggur. Sehingga waktu pekerjaannya yang bekerja mana? A, B, dan C ini. Berapa A? 2,4. Saudara tambahkan. Sehingga ini adalah 6, berarti 10,8. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk itu. Nah, kemudian setelah 10,8, saudara masukkan performance rating. Berapa performance ratingnya? Kalau ini dianggap punya performance rating yang sama, A, B, C. Kalau sendiri-sendiri ya mesti dihitung satu-satu. Nah, kalau sendiri-sendiri ini punya performance rating, berarti ini 0,2 kali 12 dikali performance ratingnya. Kalau A, B, dan C ini punya performance rating yang berbeda-beda. Kalau sudah sama, ya ditambahkan dulu boleh, dikerjakan seperti ini juga boleh, hasilnya sama. Saudara dapat 10,8. Ini adalah waktu untuk mengerjakan produk. Saudara lihat, karena apa? Karena di sini ada 1,2, ini 1,2 yang nganggur, tidak boleh dimasukkan di waktu pekerjaan. Nah, setelah itu, ini 10,8 ini dikalikan performance rating, setelah itu baru ditambah allowance, saudara dapat waktu baku. Ya. Jadi soalnya tidak harus bentuknya seperti ini soalnya ya, ada 1:2 dan sebagainya, tapi tidak harus begitu. Jadi saya ulang lagi, pengamatan selama 20 jam menghasilkan 100 unit produk. Pekerjaannya ini A, B, C, D, di mana D ini adalah menganggur, tidak bekerja, sehingga A-nya adalah 0,2, saudara cari. 0,2 dari berapa? Berapa waktu untuk membuat satu unit? Ya, 20 jam dapat 100, satu unitnya berarti 20 per 100, atau ini saya jadikan menit, 12 menit per unit. Baik, ada yang ditanyakan? Christopher silakan. Pak, saya mau bertanya untuk performance rating, Pak. Kalau misalnya suatu perusahaan itu punya mesin yang berbeda, Pak, mungkin berbeda merek atau berbeda kapasitas gitu, apa mesinnya
bisa dikasih performance rating, Pak? Baik, mesinnya tidak diberi performance rating, tetapi perhitungan waktunya. Kayak waktunya, Pak. Waktunya, tapi waktu mesinnya tidak. Tetapi kalau orang yang bekerja di mesin ini A bekerja di mesin, ini orang A, ini mesin B. Nah, kalau dia bekerja di mesin, itu kecepatannya tidak bisa sama, gitu ya, karena peralatan dan sebagainya. Jadi mesti dihitung sendiri. Tetapi mesinnya tidak diberi performance rating. Jadi ini misalnya orang yang mengerjakan di sini tuh apakah terpengaruh? Kalau ya, karena ada mesin-mesin tertentu pekerjaan manual ini menjadi lebih gampang karena dia punya alat tambahan gitu, dia punya jigs, dia punya fixture. Kalau di sini dia butuh 2 menit karyawan, kalau di mesin ini pekerjaan manual dia butuh misalnya 1 menit. Nah, ini mesti dihitung sendiri. Tetapi mesinnya tidak diberi performance rating karena mesin bekerjanya bisa dihitung, kecepatannya itu bisa dihitung dengan kecepatan. Kalau saudara meraut misalnya bisa dihitung dengan kecepatan putaran, feeding gitu ya, kedalaman pemakanan dan sebagainya. Baik, menjawab pertanyaan saudara itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Joshua. Saya ingin bertanya ini, Pak. Kan kalau di soal ini dibilang 400 pengamatan di mana operator tidak melakukan kegiatan apapun. Kemudian itu nanti ada 84% itu dikalikan waktu kerja mesin, Pak. Itu semisal mesinnya misalnya dia bekerja penuh gitu, Pak, itu kehitung dikali 0,8, Pak, atau bagaimana? Ini untuk membuat produknya kan 0,84 ya. Ya. Untuk membuat produknya ini waktu apa ini? Waktu yang membuat produk. Waktu ini dibagi 2. Ini adalah waktu untuk manual karyawannya karena dikatakan ini perbandingan kerja mesin dan manual 1:2. Ini adalah waktu manual, ini adalah waktu mesin. Waktu mesinnya ya tetap ada. Tetapi waktu mesinnya ini tidak diberi performance rating, tidak diberi allowance. Tetapi di sini diberi allowance, di contoh ini diberi allowance. Nah, yang saya katakan tadi ya terserah bagaimana perjanjiannya. Nah, sehingga saya masukkan 0,56 ini waktu karyawan, performance ratingnya 1,15. Jadi ini adalah waktu normal untuk karyawan. Saya masukkan di sini waktu untuk mesin, tidak dikalikan 1,15 karena ini mesin, pekerjaan mesin. Sehingga jumlahnya menjadi 94. Nah, setelah saya dapatkan waktu normal, nah kalau saya memang menginginkan ini yang saya anggap waktu normal, yaitu penjumlahan waktu karyawan dan mesin, kemudian saya beri dengan diberi allowance. Sudah menjawab pertanyaan itu, Joshua? Belum. Berarti Pak, kalau untuk di waktu kerja mesin ini kan dikalikan 0,84 itu berarti artinya 0,84 itu proporsi di mana dia bekerja sekaligus menghasilkan produk gitu ya, Pak. Jadi bukan perhitungannya artinya dia bekerja gitu, Pak. Iya, 0,84 ini yang mesinnya dia bekerja dengan mesin termasuk. 0,84 ini karyawannya bekerja juga dengan mesin. Ini perbandingannya. Tetapi tidak 100% karena karyawannya ini juga ada menganggur. Ini 400 pengamatan operator tidak melakukan. Nah, yang melakukan itu 84% ini termasuk kerja manual dan kerja mesin. Nah, pembagiannya begini. Jadi 0,84 ini dibagi 2. 0,6 untuk kerja manual, 0,28 untuk kerja mesinnya. Ini 0,84. Iya, pada saat itu dia bekerja dengan mesin. Ya, yang lain itu apa? Enggak juga mesin, enggak juga manual. Pokoknya dia enggak bekerja. Maka itu harus dikeluarkan dari perhitungan waktu. Baik? Baik, ada yang lain? Ya, ada yang lain, silakan. Nah, jadi pada intinya begitu, saudara, kalau kita melihat work sampling, kalau saya simpulkan, jadi saudara membagi elemen-elemen kerja 1, 2, 3, 4, saudara bagi dalam elemen kerja, kemudian saudara melakukan pengamatan, dari pengamatan ini dapat, ini misalnya 0,2, dan seterusnya. Perhatikan ketika membuat ini, elemen-elemen kerja. Nah, mungkin juga ada elemen kerja kelima di mana operator tidak melakukan apapun, maksudnya menganggur, tidak bekerja. Ya, bukan menunggu.
Nah, kemudian saudara cari untuk menentukan waktu. Berapa pengamat, hati-hati jamnya itu adalah jam bekerja, ya. Bukan pengamatan seperti ini dikatakan studi sampling selama 100 jam. Nah, 100 jam itu bukan studinya yang 100 jam. Artinya bukan pengamatan itu dilakukan selama 100 jam, tapi 100 jam bekerja. Ya, 100 jam itu operatornya itu bekerja. Semua bengkel itu dalam keadaan punya kegiatan bekerja itu 100 jam, bukan pengamatannya memakan waktu 100 jam. Ya, sehingga 100 jam itu menghasilkan berapa? Menghasilkan produk sebanyak 6.000 unit. Itu. Sehingga saudara tahu jamnya, berapa jumlah produk, dapat waktu yang dibutuhkan per unit, kemudian dapat waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Nah, keluarkan kegiatan yang tidak bekerja, kemudian saudara tambahkan kegiatan yang bekerja ini dengan memasukkan juga performance rating. Kemudian setelah itu tambahkan allowance. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Nah, jadi ada dua cara, saudara, untuk melakukan studi waktu. Yang satu dengan time study tadi, yaitu menggunakan apa? Menggunakan stopwatch. Saudara memang hitung betul-betul waktunya, dihitung betul-betul. Ya. Ini sudah umum, saudara. Kemudian yang kedua adalah work sampling ini, di mana saudara mendapatkan waktu dengan melihat frekuensi keberlangsungan. Saya tidak menghitung waktu, saya cuma melihat frekuensi keberlangsungan. Juru rawat itu menelpon, berbicara dengan pasien. Saya nggak lihat berapa lamanya waktu dia berbicara dengan pasien. Saya nggak melihat itu. Saya cuma melihat kegiatan dia berbicara dengan pasien. Nah, kapan siapa yang mau jawab ini? Kapan kira-kira saya pakai time study? Kapan saya pakai work sampling? Apa perbedaannya? Dua-duanya menghasilkan waktu. Nah, yang work sampling juga bisa untuk melihat utilisasi peralatan. Kapan saya pakai time study? Kapan saya pakai work sampling? Atau misalnya saya beri contoh seperti tadi. Kalau juru rawat itu ya, juru rawat itu enaknya time study atau work sampling? Dokter itu time study, dosen misalnya itu time study atau work sampling? Kemudian Work kalau sampling. work sampling karena apa? Silakan, karena apa? Karena tidak ada patokan khusus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik. Ya, karena tidak ada pedoman khusus. Juru rawat kerjanya kan tidak bisa A, B, C, tidak bisa gitu. Hari ini, besok mungkin agak lain, besok lusa juga agak lain, pasien yang dihadapi agak lain. Kegiatan hari ini begitu, sekretaris atau dosen juga mungkin begitu. Mungkin work sampling lebih baik karena, tetapi yang mana yang kegiatannya itu misalnya cocok time study? Kegiatan yang bagus, saudara. Misalnya perakitan pompa, gitu ya. Karyawan merakit pompa, kegiatannya itu sudah jelas. A diikuti dengan B, diikuti dengan C. Ini sudah tertata dengan rapi. Yang seperti ini lebih cocok kalau saudara gunakan time study. Tetapi kalau yang kegiatannya tidak jelas, kadang berubah sedikit-sedikit, kemudian tidak bisa didefinisikan secara baku, berbicara dengan pasien itu ya agak sulit. Mungkin work sampling bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, kalau tidak, saudara akan menggunakan time study. Baik. Nah, yang harus diperhatikan bahwa apakah saya menggunakan time study atau saya menggunakan work sampling, bahwa pengamatan yang saudara lakukan itu hanya pada satu orang saja. Ya, pada satu orang saja. Bagaimana dari satu orang ini bisa pindah ke orang lain? Nah, saudara menggunakan performance rating. Nah, kemudian yang lain lagi, bagaimana saudara mengamati sebanyak 4 kali dan saudara bisa menyimpulkan? Maka pertanyaannya, jumlah pengamatannya harus dicek terlebih dahulu. Apakah data yang diperoleh sudah cukup? Saudara lihat seperti tadi di dalam contoh kita tadi, saudara ternyata mintanya tidak sedikit, saudara ya. Mintanya adalah sebanyak jumlah yang cukup besar. Mintanya itu 1.200 kali, 1.300 kali seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, ini tadi saudara sudah saya beri contoh
pelaksanaannya bagaimana? Ya seperti ini, saudara. Saudara menggunakan tabel acak, dapat angka seperti ini, kemudian angkanya di sort, sehingga nanti saudara memulai dengan membuat pengamatan pada jam 8, 27 dan seterusnya. Bisa enggak saya dapatnya cuma pagi hari saja? Siapa yang mau jawab? Jadi saya mau mengamati selama 8 jam, tapi ternyata dapatnya itu cuma pagi hari saja. Bisa enggak itu? Bisa enggak terjadi? Jadi saya mau mengamati sebanyak 20 kali. Tapi saya ingin, bukan saya ingin, ternyata pengamatannya itu terjadi hanya pada pagi hari saja. Bisakah itu terjadi? Siapa mencoba menjawab? Jadi ini adanya cuma jam 8.27, jam 9.13, ini jam 9.14, jam 10 lebih 25, jam 10 lebih. Bisa enggak itu terjadi? Ada yang ingin menjawab? Tidak ada? Baik, saya kira kuliahnya sampai di sini saja. Nanti kita ketemu lagi hari apa berarti? Hari Selasa yang akan datang. Baik, ada yang ditanyakan untuk yang terakhir kali? Belum? Baik, saya stop sharing. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik.